Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari yang kedua di hari Lebaran. Saya jalan-jalan di kebun, mau lihat-lihat kebun. Jadi begini kondisinya kebun saya yang tanpa irigasi pengairan. Ini dulunya sudah stagnan cukup lama, makanya batangnya masih segitu-gitu aja. Tapi setelah saya gemburkan dan saya bikinkan busuk sedikit karena tanah di sini keras. Ini sudah melihatkan tanda-tanda kehidupannya sudah mulai terubus. Ini bawor daunnya sudah sangat sekecil ini karena kekurangan air dan juga karena faktor tanahnya yang tidak bagus. Jadi begini kondisinya rekan-rekan. Ini mudah-mudahan akan tumbuh dengan baik kembali karena sudah mulai terubus lagi. Kita lihat yang lain. Ini adalah musangking. Ini tumbuhnya sudah cukup bagus. Ada beberapa keriting di daun mudanya. Ini faktor kekurangan dan kelebihan air. Di musim penghujan kemarin kelebihan airnya begitu. Sekarang sudah masuk musim kemarau, sudah mulai bagus kembali. Ini musangking. Umur kurang lebih ini belum nyampe 2 tahun. Ini adalah bibit susulan, tapi pertumbuhannya cukup baik. Yang di sana itu bawor juga sudah lama stagnan begitu. Mungkin faktor uratnya yang membusuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita lihat, dibiarkan saja dulu pertumbuhannya. Nanti kalau tidak ada perubahan akan kita gali. Nah, kalau saya mengecek kalau akarnya yang bermasalah, cukup digoyangkan pohonnya. Kalau terlalu gampang digoyang berarti akarnya tidak kuat, berarti ada masalah dengan akar. Jadi begitu cara sederhananya menurut pendapat saya. Nah, kalau pohon sebesar ini kita goyang dengan jari, nah dia terasa tidak kokoh, berarti di uratnya ada bermasalah. Makanya dia pertumbuhannya tidak bagus. Nah, ini awalnya pertumbuhannya sangat baik sekali karena mungkin terjadi busuk akar. Ini pertumbuhannya terganggu. Gitu juga dengan yang ini. Ini saya rasa masalahnya bukan di busuk akar tetapi hama yang ada di dalam tanah. Nah, ini kalau kita goyang dia sangat kokoh sekali, tetapi di daunnya bermasalah dan pertumbuhannya juga bermasalah. Ini adalah montong. Dulunya juga saya tidak sengaja ingin membeli bibit ini karena waktu awal tanam dulu saya masih pemula, jadi tidak terlalu tahu dengan bibit. Jadi ini kata orang penjualnya dulu musangking. Setelah sekian lama saya tahu ini adalah montong. Jadi ini memang dari awal saya tahu ini adalah montong, saya sudah berniat untuk melakukan penyambungan dengan bibit yang lain. Jadi ini karena sudah tidak bagus katanya, sudah saya TW dengan musangking. Jadi begini kondisinya rekan-rekan. Batangnya sudah sebesar ini. Kita lanjut ke sini. Ini adalah musangking. Ini pertumbuhannya cukup bagus menurut saya. Karena lahan di sini rendah, jadi dulu sering terjadi daunnya menguning karena kelebihan air di musim hujan. Ini sudah ada paritnya, tapi sudah banyak ditumbuhi oleh semak. Kemarin di musim penghujan juga daun mudanya kuningnya berbeda karena kelebihan air. Tapi sekarang sudah masuk musim kemarau, sekitar 1 mingguan nih, sekarang sudah mulai bagus kembali. Ini musangking umur 2 tahun. Memang saya perhatikan di video kawan-kawan yang lain, tanaman ini di umur 2 tahun lebih besar daripada ini karena mereka memiliki instalasi air. Karena di musim kemarau ini
kalau kita tidak memiliki instalasi air, pertumbuhan durian kita akan terganggu dan akan lambat begitu. Tapi alhamdulillah masih hidup sampai di umur yang 2 tahun ini. Nah, ini Musang King, tingginya sudah ada 3 meteran di umur yang 2 tahun ini. Kita lanjut ke situ. Ini adalah bawor yang sudah saya lakukan pruning di musim penghujan kemarin. Pertumbuhannya sudah sangat bagus. Ini belum nyampe 2 tahun. Ini bibit susulan. Nah, ini ada yang patah karena burung yang bertengger di sini, jadi kita buang saja. Ini sudah layu, sudah patah. Kita buang saja. Ini bawor. Umur ini ditanam menyusul kurang lebih 1,5 tahun. Nah, batangnya sudah segitu. Jadi ranting-ranting yang di dahan-dahan besar itu yang terlalu dekat dengan batang sudah saya pruning. Ini kita pruning tipis-tipis saja, karena kalau perkebunan rekan-rekan juga sama seperti saya tidak memiliki instalasi air, jangan terlalu ekstrim untuk mempruning tanaman kita, karena ini sudah memasuki musim kemarau. Nah, ini juga Musang King, ini pertumbuhannya sudah bagus. Ini lagi terubus. Ini juga sama umur 2 tahunan. Nah, sudah tingginya sudah ada sekitar 3 meteran. Nah, tapi batangnya masih belum membesar. Nah, tapi tidak apa-apa, ini hanya masalah waktu saja. Oke, kita lihat yang lain. Nah, ini di sini dulu juga montong yang rencananya mau saya ganti, tapi dia sudah mati duluan sebelum saya ganti. Nah, dulu saya tanam di sini montongnya sudah mati karena dulu di sini ada pokok pohon karet yang habis saya tebang tetapi tidak saya dongkel. Jadi setelah dia membusuk banyak ulat dan di sini aneh-aneh. Jadi dia mengganggu perakaran. Di sini juga ada pohon karet, tunggul-tunggul pohon karet yang banyak. Jadi dia mengganggu. Jadi makanya saya geser ke sana sedikit tanamnya. Yang satu ini saya bikinkan semi busut agar hama-hama yang di bawah itu tidak terlalu gampang untuk merusak tanaman ini. Ini dulu kambing tetangga lepas ke sini. Nah, udah di patah-patah sama kambing tapi masih hidup. Saya topang begini. Nah, jadi kalau kita tidak memiliki instalasi air, sebaiknya jangan kita bikin cara penanaman kita dengan sistem busut. Karena di musim kemarau, busut ini akan lebih cepat mengering. Kalau kita tidak memiliki penyiraman, nah tanaman kita nantinya akan bermasalah. Yang satu ini saya busut karena sumber air saya dekat dari sini, jadi saya bisa siram pakai ember di musim kemarau. Yang satu ini saja. Nah, jadi menurut pengalaman saya begitu. Jadi sistem yang kita terapkan di kebun kita harus menyesuaikan dengan kemampuan kita. Nah, ini saya tanam begini, tidak busut. Yang satu ini sengaja saya sisakan, ini montong. Dulu juga salah beli, ada 3 pohon yang salah beli, tapi yang satu ini saya sisakan untuk koleksi saja. Nah, ini montong. Jadi kalau kita tidak bikin busut di musim kemarau ini, walaupun pertumbuhannya lambat, tetapi pohon kita tidak rentan untuk mati gitu. Jadi ini montong. Kita jalan ke sini lagi. Ini blackthorn. Nah, pertumbuhannya begitu. Di musim penghujan dia kelebihan air, daunnya keriting. Di musim kemarau dia kekurangan air. Nah, tetapi masih bertumbuh. Nah, itu tidak masalah
Kalau begini menurut saya hanya masalah waktu. Kalau perawatan kita tidak maksimal, hanya pergeseran pembuahannya. Jadi pembuahannya akan agak sedikit lambat daripada pohon-pohon rekan-rekan yang dirawat dengan baik. Saya juga tidak punya target tanaman ini berbuah cepat. Lalu saya juga tidak terlalu suka pohon durian rendah. Dahan-dahannya yang sangat rendah saya tidak suka, karena saya tidak menanam bonsai gitu. Saya menanam pohon buah. Jadi saya tidak suka buahnya itu terlalu rendah ke tanah. Karena kita tinggal di desa dan hama-hama juga banyak yang masuk ke kebun seperti babi dan segala macam. Nah, jadi dahan yang terlalu rendah itu tidak mendukung untuk kita yang tinggal di desa gitu. Kecuali kita tinggal di daerah perkampungan dan perkebunan kita di dalam perkampungan, nah itu tidak masalah kalau kita bikin rendah dahannya, bisa kita pagari. Nah kalau kita di hutan itu tidak direkomendasikan menurut saya. Ini juga blackthorn atau duri hitam di umur yang sama, sekitar 2 tahunan. Sudah sebesar ini walau tanpa instalasi pengairan. Jadi kita lihat sekilas saja. Di bawah ini sebagian kecil sudah saya siangi kemarin di bulan Ramadan. Karena kita berpuasa, jadi kita tidak bisa memforsir tenaga kita untuk membersihkan kebun ini. Takutnya nanti puasanya tidak terlaksana dengan baik. Oke, kita lihat yang satu ini juga bibit yang salah di waktu kita awal menanam. Jadi di saat kita belajar banyak hal yang tidak kita ketahui, tapi kita harus tetap belajar. Nah ini kalau saya tidak salah ini juga montong. Jadi karena montong ini tidak direkomendasikan untuk tanaman buah. Karena mengapa montong ini menurut saya tidak direkomendasikan? Karena montong ini kalau di negeri Thailand mereka mengambil montong ini di saat mengkal. Nah dan kita di Indonesia orang tidak suka makan durian yang mengkal begitu. Jadi montong ini kalau kita jadikan buah dan kita bikin matang di pohon, tingkat keberhasilannya agak kecil begitu. Dibandingkan dengan yang di atasnya yaitu bawor, ini tingkat keberhasilan kematangannya itu cukup kecil. Di sini juga ada orang yang tanam montong yang sudah berbuah, rasa manisnya agak kurang begitu. Ini sudah saya TW di lahan dengan musangking. Alhamdulillah ini sudah jadi. Nah ini rekan-rekan, ini musangking. Nah kita bikin tinggi. Bisa banyak lihat para suhu dan kawan-kawan yang bikin TW di lahan itu dibikin rendah begini. Nah, sebenarnya sah-sah saya mau bikin rendah atau tinggi. Tapi kalau menurut saya karena di lahan yang miring begini, nah kalau kita bikin sambungan di bawah sedangkan dahan ini saja yang kita rasa sudah 1,5 meter, ini nanti juga akan nabrak ke tebing itu dan juga tidak akan maksimal nanti dahannya ini. Makanya saya bikin penyambungan tinggi agar dahan-dahan ini nanti tinggi. Ini pun nanti dahan yang di bawahnya akan nabrak ke tebing ini gitu. Nah, jadi kita sengaja bikin tinggi agar nanti dahan-dahannya bisa baik dan tidak terlalu rendah, bisa terlalu lembab. Nanti kalau nabrak situ nanti daerah sekitar sini akan kalau pohon ini sudah besar dia akan lembab di sini. Jadi begitu menurut saya. Ini sudah umur kurang lebih 1,5 bulan semenjak saya TW di lahan. Sudah segini sekitar 10 cm. Alhamdulillah tumbuh dengan baik. Ini musangking. Oke rekan-rekan, mungkin cukup sekian dulu hari ini. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa kita ambil dari video kali ini. Demikian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.